Ada sukacita siang hari ini untuk kita semua. Amin. Sukacita untuk kita semuanya. Terima kasih untuk Tuhan Yesus sudah tiba kita di kamar. Baik Bapak Ibu, ibadah kita yang hanya 1 jam ini seperti biasa. Setelah ibadah nanti kita akan ikuti pendalaman Alkitab kita bersama Bapak Gembala kita. Dan sebelum kita mulai ibadah siang hari ini, Bapak Ibu, saya undang yang masih duduk di belakang bisa sama-sama bergabung. Kita sama-sama duduk di depan, biar kosongkan kursi yang ada di belakang. Baik, kita mulai ibadah kita siang hari ini. Mari sama-sama kita satukan hati kita untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Untuk semua yang Kau berikan untuk hidup kami Tuhan. Hingga siang ini Kau tibakan kami di tempat ini, di gedung Ratu Plaza ini Tuhan, untuk kami menjalankan ibadah kami. Untuk kami memuji menyembah Engkau di tempat ini Tuhan, di gereja Monermon ini Tuhan. Terima kasih Kau tibakan kami selamat tanpa ada kurang apapun Tuhan. Dan kami tidak pernah jemu-jemu untuk mengundang teman-teman kami yang masih ada di jalan. Kami berdoa untuk mereka yang masih ada di jalan Tuhan. Kiranya Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan selamat Tuhan. Dan mereka bisa bersama bersatu dengan kami untuk terus mengikuti ibadah pada siang hari ini Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Dan Kau urapi setiap kami Tuhan Yesus. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan. Jangan Kau lepaskan kami Tuhan Yesus. Biar dengan Roh Kudus-Mu saja Kau pimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Gembala. Shalom semua Bapak Ibu. Mari kita naikkan pujian untuk kita menyembah Tuhan siang hari ini. Agungkan nama-Mu, Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini sama-sama. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, Tuhan, tiada seperti Engkau, Yesus, hanya Engkau, Bapak Ibu kita naikkan pujian ini sekali lagi. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan, amin Tuhan, dan hormat, kami memberi kemuliaan, ku angkat suara pujian,
besar Bapa, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, Kau ajaib tiada seperti kami percaya Tuhan, Kau sangat ajaib untuk hidup kami. Kau membuat kami hingga kami saat ini bisa Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Kami terus setia padamu, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus yang kami sembah. Sebab Engkau besar, Engkau sangat besar, Engkau sangat luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Tiada seperti Engkau. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujiannya sekali lagi dari awal, dan saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama Beri kemuliaan kita berdiri Bapak Ibu. Dan hormat, ku angkat suara pujian, kita angkat Tuhan karena namamu, Ku beri kemuliaan kami memuliakan Kau dan hormat kami hanya padamu. Ku angkat suara Pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti kami menyembah-Mu di siang hari ini. Biarlah hanya Engkau yang ada di tempat ini. Biarlah Engkau yang bertata di setiap pujian kami. Kita kebesaran Tiada yang seperti-Mu Yesus. Oh Tuhan Yesus, buat kami menjadi lebih baik. Kami terus setia kepada-Mu. Besaran kami di dalam hidup kami. Besar setiamu, kami bersyukur sebab perbuatanmu ajaib, besar terima kasih Yesus. Terus duduk diam di kaki-Mu Tuhan, untuk menyembah hanya Engkau saja Tuhan, hanya Engkau Tuhan Yesus. Terus Tuhan, kami meninggikan Engkau Tuhan di siang hari ini. Biarlah Engkau ada di setiap pujian kami Tuhan, Engkau bertata setiap pujian kami Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk hidup kami. Apapun yang Kau berikan Tuhan, yang terbaik untuk kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kau lihat hati kami Tuhan yang ada di tempat ini. Kau lihat Tuhan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di
waktuku, kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Sepanjang hidup, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, boleh kembali duduk. Tetap ada sukacita siang hari ini ya Bapak Ibu ya. Amin. Sekarang kita naikkan pujian kita yang lebih semangat lagi. Kita mau puji-puji Tuhan. Semangat kita, semangat yang selalu mengharapkan, menanti kehadiran Tuhan. Bapak Ibu boleh naik, boleh berdiri. Yang kuat masih semangat, yuk sama-sama berdiri. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam bersatu.
Sangat dimintakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya, betapa indahnya kita memuji-muji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Tetap semangat, amin. Baik, kita naikkan pujian kita untuk menyambut Christmas, hari kelahiran Tuhan Yesus. Lebih semangat lagi ya, kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Sama-sama kita naikkan lagi ya pujian. Tinggi dalam surga rencana Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Sama-sama. Bapak Ibu boleh naikkan sekali lagi, kita sama-sama berdiri, kita lebih semangat lagi memuji-muji Tuhan siang hari ini, menyambut kelahirannya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua dari nama penebus. Sama-sama. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Haleluya. Ya, sebelum kita menerima firman Tuhan yang akan diberikan oleh Bapak Gembala kita, mari sama-sama Bapak Ibu kita naikkan pujian ini, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan nanti.
Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita naikkan lagi pujian ini sama-sama. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari Bapak Ibu saya undang sama-sama berdiri. Layaklah Kau layak kami sembah. segala bangsa sujud kepadamu. Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Benar Tuhan Yesus, Engkau layak disembah, layak dipuji, layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami mau duduk diam, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, urapi saya Tuhan, urapi setiap jemaat yang hadir, sehingga kami mengerti tentang firman ini, dan ini membuat kami semakin mengenal Allah dan Tuhan Yesus. Lewat pengenalan tentang Allah dan Tuhan Yesus, kami bisa mengimani, kami bisa mengandalkan Yesus dalam kehidupan kami. Dan lewat kami mengandalkan Yesus, disitulah kemenangan kami alami. Bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom, puji Tuhan. Hari ini adalah ibadah karyawan dan profesional. Ya, puji Tuhan. Ini selalu saya menyebutkan ayat 2 Petrus 1 ayat 2. Ayat ini berkata, kasih karunia dan damai sejahtera akan berlimpah di dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Amin. Itulah sebabnya selalu saya khotbah tentang Allah dan Tuhan Yesus. Ya, hari ini kita bicara tentang perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Perumpamaan. Ya Bapak Ibu, Tuhan Yesus seringkali mengajar dengan perumpamaan. Ya Bapak Ibu, nanti kita akan lihat penjelasannya dari Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus mengajar dengan perumpamaan? Kenapa tidak terus terang saja? Kenapa tidak semakin jelas saja supaya banyak orang mengerti? Iya Bapak Ibu.
Coba kita buka judulnya dulu, judulnya. Saya selalu menyebutkan judul. Perumpamaan penabur. Judulnya adalah perumpamaan penabur. Apa judulnya Bapak Ibu? Perumpamaan penabur. Ya, mari kita baca. Ini ayat yang panjang Bapak Ibu. Matius 13 ayat 3 sampai dengan 23. Jadi ada 20 ayat. Ya, panjang ya. Kita gantian ya. Saya ayat 3, nanti Bapak Ibu ayat 4. Demikian, saya ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Kita berganti-ganti ya. Sambil kita menikmati baca ayat Bapak Ibu. Asik ini baca ayat. Matius 13 ayat 3 sampai dengan 23. Saya mulai. Dan ia, siapa nih ia? Yesus mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat 4 Bapak Ibu. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Jadi yang pertama jatuh di pinggir jalan. Ini ayat 5 sekarang saya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu. Yang kedua tanah yang berbatu. Yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat 6 Bapak Ibu. Tetapi sesudah matahari terbit, lalulah ia dan menjadi kering karena tidak berapa. Iya, ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri. Yang ketiga semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 8 Bapak Ibu. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi ada tanah yang keempat, tanah yang baik. Ayat 9 saya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bertelinga ya. Tidak dikatakan siapa yang punya mata, hendaklah ia melihat. Tidak. Nanti akan saya jelaskan. Kenapa? Apa pentingnya nih? Lanjutlah Bapak Ibu. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jadi ini sebenarnya pertanyaan murid-murid tapi juga bisa menjadi pertanyaan kita. Benar ya Bapak Ibu ya? Kenapa pakai perumpamaan? Kok tidak jelas-jelas saja ya? Nanti kan kita lihat. Ayat 11 jawab Yesus. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Itu alasannya. Terus ayat 12. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 13 saya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ayat 14 Bapak Ibu. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Ayat 15 saya. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ayat 16 Bapak Ibu. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Ayat 17. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Ayat 20 Bapak Ibu. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja.
apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ayat 22 Bapak Ibu. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Haleluya. Selesai. Pak, Karel bisa dinaikin sedikit enggak Pak? Agak berat kayaknya mic-nya. Ya. Ya, iya, sip. Nah, jadi murid-murid itu tuh beroleh kasih karunia Bapak Ibu, sehingga mereka mendapatkan penjelasan dari Yesus tentang perumpamaan. Benar? Sedangkan orang banyak nggak ngerti karena mereka tidak beroleh karunia. Kenapa Yesus memberikan mereka karunia? Karena murid-murid bersama dengan Yesus. Hal yang sama juga dengan kehidupan kita. Kita bisa beroleh karunia kalau kita bersama Yesus, mengerti Yesus, tahu Yesus. Itulah sebabnya saya selalu mengkhotbahkan tentang Allah dan Tuhan Yesus, agar setiap kita beroleh karunia dari Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu? Iya, itu alasan saya kenapa khotbahnya tentang Tuhan Yesus ya. Saya harap saudara tidak bosan ya. Enggak bosan dengar Yesus. Kenapa? Karena ketika kita mendengar Yesus, disitulah ada mujizat. Saudara kan enggak bosan kan terima mujizat kan? Oh ya enggak lah Pak. Saudara diberkati, mana bosan ada orang diberkati. Saudara disembuhkan, itu juga mana bosan orang disembuhkan. Berapa Ibu? Jadi ketika kita mendengar Yesus, saudara saya yakin tidak bosan. Kenapa? Karena di balik kita mendengar nama Yesus, saudara akan beroleh mujizat. Saudara diberkati, saudara disembuhkan, saudara mengalami kemenangan dalam kehidupan. Amin. Kalau kehidupan sehari-hari memang kesannya melekat dengan kehidupan kita, Bapak. Real, nyata. Tapi saudara nggak ngalami terobosan. Iya, kenapa? Kehidupan sehari-hari ya saudara sendiri ngerjakan. Saudara kan nggak bisa mengalami terobosan. Kemampuan saudara terbatas, hikmat saudara terbatas. Tapi ketika kita mengalami Yesus, penuh dengan kuasa, maka kemenangan pasti kita alami. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena itulah khotbah tentang Yesus saya yakin tidak akan membosankan. Karena di balik khotbah tentang Yesus, di situ ada rahasia mujizat dan kemenangan dalam kehidupan. Amin. Nah, jadi Yesus ketika kita berfokus kepada Yesus pasti kita mengalami karunia. Karena Tuhan Yesus penuh dengan kasih karunia dan kebenaran Allah. Iya. Nah, kerajaan surga juga itu penuh dengan rahasia Bapak Ibu. Justru lewat rahasia inilah kemuliaan Allah dinyatakan. Karena apa? Karena orang ingin mencari apa itu kerajaan surga. Apa itu? Jadi ada upaya orang. Jadi kerajaan surga itu gak gampangan. Amin Bapak Ibu. Iya, ketika kita berusaha mengenal, mencari rahasia surga, disitulah Tuhan akan menyingkapkan semuanya. Dilihat kita punya kerinduan, kita punya kelaparan, kita punya kehausan akan firman Tuhan. Amin. Nah, sebaliknya hampir semua orang Israel tidak hidup dari karunia Tuhan Yesus, tetapi hidup di bawah hukum Taurat, Bapak Ibu. Iya. Sejak Gunung Sinai, Bapak Ibu, sampai masa Tuhan Yesus, orang Israel itu hidup di bawah hukum Taurat. Iya. Jadi itu sekitar 1.500 tahun. Lama ya. Itulah sebabnya karena hukum Taurat itu tidak dasarnya iman. Maka seringkali murid-murid juga ditegur oleh Tuhan Yesus tidak punya iman. Bahkan Yesus juga pernah menyebut, jika kamu mempunyai iman sebesar biji sawi. Biji sawi itu kecil Bapak Ibu. Kecil kayak gula pasir, kecil. Artinya apa? Itu sebenarnya teguran Tuhan Yesus bahwa murid-muridnya tidak punya iman. Iya Bapak Ibu. Iya, itulah sebabnya kalau saudara juga berkata, kalau kamu punya keberanian lebih besar dari biji sawi, itu sama dengan saudara mengatakan orang itu pengecut gitu loh. Kira-kira demikian lah Bapak Ibu. Iya, jadi kenapa orang Israel termasuk murid-murid tidak punya iman? Karena mereka hidup di bawah hukum Taurat. Dasar dari hukum Taurat bukanlah iman. Amin Bapak Ibu. Dan ketika orang hidup di bawah hukum Taurat, saudara tahu apa dampaknya? Pikiran mereka tumpul.
Pikiran mereka tumpul dan juga pikiran mereka seperti berselubung. Jadi mereka tidak melihat banyak terobosan di dalam hidup mereka. Iya Bapak Ibu. Iya. Bahkan juga menyampaikan firman kayaknya dangkal gitu. Nggak ada singkapan-singkapan. Iya. Karena apa? Hanya di dalam Yesuslah singkapan Tuhan dinyatakan. Amin. Nah iya Bapak Ibu. Iya. Nah tadi dikatakan juga, saya ulang juga tadi, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nggak ada dikatakan siapa yang punya mata hendaklah dia melihat. Nggak ada ya. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Kenapa Pak? Tuhan Yesus menyebutkan barang siapa yang punya telinga hendaklah dia mendengar. Karena ini berkaitan dengan iman. Iya, iman timbul dari pendengaran. Bukan iman timbul dari penglihatan. Tidak kan? Enggak kan? Iya. Itulah sebabnya ketika ada kitab di kitab Wahyu juga banyak sekali Tuhan Yesus berkata, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Itu menunjukkan apa? Kita harus punya iman saat baca ayat itu. Amin. Nah itu dikatakan iman timbul dari pendengaran, itu Roma 10 ayat 17. Coba kita buka Bu. Oh iya udah. Ibu Odi lebih cepat dari bayangan. Kenapa Ibu? Berapa hari sebelumnya saya udah ngasih file code bahasa ya, sehingga Ibu Odi bisa menyiapkan ayat-ayat yang akan saya baca. Roma 10 ayat 17 ini saya bacakan. Jadi iman timbul dari jadi pendengaran ya, bukan penglihatan. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi bukan sembarang pendengaran. Amin Bapak Ibu. Iya, bukan sembarang pendengaran. Iya. Artinya apa? Orang harus berfokus kepada Tuhan Yesus, maka iman kepada Yesus lewat pendengaran agar kita mengerti perumpamaan-perumpamaan dan firman Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Jika orang mengandalkan kepintaran sendiri, mereka pasti gagal mengerti tentang perumpamaan dan firman Tuhan. Coba kita lihat Matius 13 ayat 12 Bapak Ibu. Ya, dikatakan Matius 13 ayat 12, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Siapa yang mempunyai kepadanya diberi. Umumnya saudara memberi kepada yang orang berpunya atau yang orang berkelebihan. Biasanya orang yang kekurangan ya Bapak Ibu ya saudara beri. Tapi sebenarnya enggak juga. Ya enggak juga Bapak Ibu. Apa Pak buktinya? Ini saya tunjukkan ya. Ketika saudara menghadiri pesta dari orang yang sedang-sedang, bukan orang kaya, sedang-sedang atau orang miskin. Kira-kira saudara memberikan hadiah yang besar atau kecil? Kecil umumnya, benar. Tetapi ketika saudara menghadiri pesta orang kaya, misalnya konglomerat atau orang yang terkenal, saudara akan memberikan hadiah yang mahal, yang mentereng. Benarkah Bapak Ibu ya? Iya kan? Iya, justru orang yang berlebih, saudara berikan lebih. Justru saudara memberikan kepada orang kaya lebih besar lagi. Iya kan Bapak Ibu? Demikian juga kalau saudara lihat juga supermarket. Itu juga memberikan bonus yang banyak kepada orang kaya, bukan orang miskin. Karena seringkali kita dapatkan promo, beli 2 dapat 1 gratis. Iya kan? Benar kan Bapak Ibu? Siapa yang mampu beli 2? Pasti orang kaya. Orang miskin kadang-kadang gak mampu beli. Benar kan? Jadi kalau kita membeli cuma 1, kita gak dapat bonus. Tapi ketika kita beli 2, kita dapat bonus 1 free. Ya kan Bapak Ibu? Benar kan? Iya. Jadi sebenarnya dunia ini itu juga mengikuti firman Tuhan. Siapa yang mempunyai justru ditambah-tambahkan. Iya kan? Iya kan Bapak Ibu ya? Sama juga dengan talenta. Ada orang dapat 5. Ada orang dapat 2, ada orang dapat 1 talenta. Lalu kemudian setelah akhirnya 5 talenta itu menjadi 10, 2 talenta menjadi 4, 1 talenta dia malas, dia kubur. Lalu apa kata Tuhan? Berikan talenta ini kepada orang yang punya tadi 5 talenta. Justru yang berlebih ditambahkan. Lihat itu?
Iya kan? Bukan orang yang 2 dapat yang tadi, yang 1 talenta. Enggak diberikan kepada yang dapat 5. Ih, kok yang udah dapat 5 ditambahkan lagi? Dia kan sudah banyak. Ya, tapi itulah. Benar ya, yang berlebih justru ditambah-tambahkan, yang kurang justru diambil semua, yang 1. Benar ya Bapak Ibu ya. Iya. Itulah luar biasa ya Tuhan Bapak Ibu. Demikian juga kalau saya lah, saudara lah. Ini saya contoh dalam kehidupan kerja ya. Mungkin di antara kita ada pegawai. Misalkan saudara bos, pimpinan di perusahaan. Saudara ada suatu pekerjaan baru. Lalu saudara mempunyai 2 pegawai, karyawan. 1 karyawan udah sibuk gitu, banyak kerjaannya. Lalu 1 karyawan lagi santai-santai. Ketika saudara dapat pekerjaan baru tadi, kepada siapa di antara 2 pegawai tadi saudara berikan pekerjaan baru? Kepada yang sibuk, yang banyak kerjaannya, atau kepada orang yang santai-santai, pegawai yang santai-santai? Sibuk, betul. Ketika saudara berikan kepada orang yang santai, pekerjaan yang ada saja nggak dikerjain, apalagi ditambah pekerjaan yang baru. Benar Bapak Ibu ya? Benar, tapi orang yang sibuk, saudara tambahin, dia bisa ngerjain, bisa ngatur waktunya. Iya Bapak Ibu, iya benar itu Ibu Lydia. Jadi ketika kita punya pekerjaan baru, jangan berikan kepada pegawai yang santai, yang malas. Pekerjaan sekarang aja nggak dikerjain, apalagi saudara tambah pekerjaan. Benar Bapak Ibu? Jadi saudara berikan pekerjaan baru tadi kepada pegawai yang sibuk. Memang dia sibuk, memang dia sudah buat pekerjaan, tapi dia nanti bisa mengatur waktunya. Dia sudah menunjukkan dia itu bertanggung jawab atas pekerjaan sekarang yang dia sedang kerjakan. Maka ketika kita tambahkan pekerjaan baru, dia juga pasti akan bertanggung jawab mengerjakan pekerjaan baru tadi. Amin Bapak Ibu. Jangan berikan kepada pegawai yang santai-santai malas itu. Jangan. Kenapa? Pekerjaan sekarang saja nggak dikerjakan. Apalagi ditambah pekerjaan baru. Gitu loh Bapak Ibu. Paham ya? Paham ya? Jadi justru yang ada lebih, saudara tambah-tambahkan. Tapi yang kurang, saudara justru ambil. Kamu malas. Gak usah kamu punya kerja ini. PHK aja sekalian. Udah Bapak Ibu ya. Firman Tuhan juga demikian. Bagi siapa yang berlebih, justru ditambah-tambahkan. Tapi siapa yang kurang, justru diambil. Paham ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya firman Tuhan itu luar biasa. Jadi ketika saudara benar-benar terapkan, benar juga ya. Gitu loh Bapak Ibu. Ya luar biasa ya. Tuhan itu ya luar biasa. Ya. Haleluya. Nah Tuhan Yesus juga mengkaitkan perumpamaan tadi dengan nubuat Yesaya Bapak Ibu. Ya Matius 13 ayat 14 sampai 15 coba kita lihat. Nggak kita baca, coba kita lihat aja. Ini saya bacakan aja ya buat kita semua. Hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Mengapa? Kenapa? Karena orang Israel selama 1500 tahun sejak masa Musa di Gunung Sinai sampai dengan masa Tuhan Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Di bawah hukum Taurat Bapak Ibu, seringkali orang mengalami seperti tadi, hatinya menebal. Saudara tahu kenapa orang hidup di bawah hukum Taurat hatinya menebal? Mereka itu seperti nggak peduli dengan orang lain. Mereka hanya berfokus kepada diri mereka, berfokus kepada apa yang harus mereka lakukan. Iya Bapak Ibu, iya. Tapi ketika kita hidup dalam anugerah, telinga kita itu kayak terbuka. Hati kita itu seperti terbuka untuk menerima pertolongan dari Tuhan, menerima kebaikan dari Tuhan. Itulah Bapak Ibu. Tapi ketika kita hidup dalam Taurat, enggak. Kita cenderung sombong. Saya mampu mengerjakan itu semua. Kecil. Gitu loh Bapak Ibu. Saya kan cerdas, lihat aja otak saya, encer sampai keluar sebagian dari telinga. Benar kan Bapak Ibu ya? Cenderung kita ketika kita hidup dalam Taurat, kita mengandalkan kekuatan kita. Karena memang di bawah hukum Taurat, orang didorong untuk mengerjakan sendiri semuanya. Itulah sebenarnya kedagingan. Amin Bapak Ibu. Tapi banyak kali orang ketika ditanya, apa itu kedagingan? Seringkali pendeta akan menjawab, itu dosa. Enggak. Kedagingan adalah ketika manusia mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu maksud kedagingan. Kenapa disebut kedagingan? Karena daging kita yang mengerjakan. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, itu bukan lagi daging. Itu roh yang bekerja di dalam kita. Makanya ketika kita mengandalkan Tuhan, maka disebut buah-buah roh.
Amin Bapak Ibu. Iya, karena roh yang bekerja ketika kita mengandalkan Tuhan. Tapi ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, tapi kita mengandalkan kemampuan kita, itu kan dagingnya kita yang bekerja. Makanya disebut perbuatan daging. Paham Bapak Ibu? Tapi nggak tahu gimana, banyak pemahaman pendeta, banyak pemahaman Kristen bicara tentang kedagingan. Oh berarti itu dosa. Enggak, enggak. Itu adalah ketika manusia mengandalkan hikmat dan kekuatannya sendiri. Amin Bapak Ibu. Jadi tidak lagi mengandalkan hikmat dan kekuatan Tuhan. Nah itu Bapak Ibu paham ya. Iya. Jadi hati bangsa itu menebal, telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Iya gitu Bapak Ibu. Jadi dia benar-benar berfokus kepada dirinya sendiri, egonya sendiri, kemampuannya sendiri. Makanya semuanya jadi tertutup Bapak Ibu. Benar ya. Demikian juga ketika Tuhan Yesus mengadakan menunjukkan perbandingan. Ada dua orang datang ke bait Allah. Ya, ada orang Farisi dan juga ada orang pemungut cukai. Orang Farisi itu mudah-mudahan, Tuhan, aku ini berpuasa, aku itu tidak seperti pemungut cukai yang berdosa. Aku ini sudah melakukan ini dan itu. Sedangkan pemungut cukai itu dia tidak berani menolak ke atas, hanya memukul-mukul dadanya, Tuhan aku tidak layak, aku tidak pantas, aku tidak. Lalu Tuhan berkata apa? Siapa yang pulang mendapatkan berkat Bapak? Si orang Farisi, si orang pemungut cukai ya. Kenapa dia mendapatkan berkat ketika pulang dari tempat ibadah? Karena dia tidak memenuhi dirinya dengan dirinya sendiri. Dia ngosong. Dan ketika hatinya kosong, disitulah Tuhan bisa turun dan memenuhi hidupnya. Tapi orang Farisi, ahli Taurat tadi, dia sudah penuh dengan kesombongannya sendiri. Aku hebat Tuhan, aku berpuasa, aku telah lakukan ini. Maka Tuhan tidak bisa lagi mengisi dirinya. Sudah penuh dengan dirinya sendiri. Benar Bapak Ibu? Telinganya juga sudah tertutup. Hatinya sudah tertutup. Itulah yang dimaksud tadi Bapak Ibu. Ya, bangsa ini hatinya telah menebal. Telinganya telah berat. Matanya telah melekat. Karena dia tidak lagi bisa menerima apa yang ada di luar. Tidak lagi bisa menerima apa yang ada pada Tuhan. Kenapa? Hidupnya telah penuh dengan dirinya sendiri. Begitu? Gitu Bapak Ibu. Jadi hati yang menebal, telinga yang berat dan mata yang tertutup itu hanya terjadi pada orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Karena orang itu telah penuh dengan dirinya sendiri, telah penuh dengan kesombongannya sendiri. Amin Bapak Ibu. Yes, itu dia. Tapi ketika kita hidup dalam anugerah, kita hanya percaya Tuhan. Kita hanya percaya kasih Tuhan. Kita hanya percaya kekuatan Tuhan yang bekerja di hidup kita. Maka saya yakin hati orang yang hidup dalam anugerah selalu terbuka. Telinganya selalu terbuka. Matanya juga selalu terbuka. Amin Bapak Ibu? Iya. Iya Bapak Ibu. Kalau orang yang mengandalkan kedagingan, yang mengandalkan kesombongan sendiri Bapak Ibu. Kebaikan yang ada di depannya itu dia nggak nganggap. Benar Bapak Ibu. Ketika dia mendapatkan istri yang cantik, yang baik. Dia berkata, orang yang hidup dalam kedagingan, aku yang pantas. Aku kan luar biasa. Gitu Bapak. Tapi ketika orang yang mengandalkan anugerah Tuhan, ketika dia mendapatkan kebaikan Tuhan, maka dia berkata, puji Tuhan. Aku sebenarnya tidak layak mendapatkan kebaikan Tuhan, tapi aku mendapatkan semua yang baik ini karena kebaikan Tuhan. Jadi selalu ada ucapan syukur Bapak Ibu. Tapi coba orang yang sombong, yang mengandalkan kehebatan sendiri. Aku yang sudah pantas mendapatkan hal itu. Gitu loh Bapak Ibu. Saya lihat ya perbedaannya ya, sikapnya ya. Iya, ketika dia mendapatkan banyak hal. Dia dapatkan pekerjaan yang baik. Dia akan berkata, aku yang pantas itu. Aku sudah bekerja keras, aku cerdas, aku banyak relasi, aku pintar bergaul. Jadi ini enggak lagi ada ucapan syukur. Tapi dia melihat, aku sudah pantas mendapatkan. Aku kan hebat. Gitu loh Bapak Ibu. Makanya ketika orang hidup dalam kedagingan, tidak ada ucapan syukur dari mulutnya. Dari hatinya. Tapi orang yang hidup dalam anugerah, dia selalu berkata, aku tidak layak, tapi aku mendapatkan semua kebaikan ini karena Tuhan baik kepada hidupku. Saudara itu selalu ada ucapan syukur ya. Hal yang sama juga dengan diri saudara juga. Ketika kita hari ini mendapatkan kebaikan Tuhan, sadarilah itu bukan karena kita layak, tapi itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika saudara sadar itu, mulut saudara akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi ketika saudara merasa diri saudara layak, saudara tidak akan pernah mengucap syukur. Aku yang pantas dapatkan itu. Gitu loh Bapak Ibu. Paham ya? Lihat ya perbedaannya ya. Ketika orang hidup dalam Taurat gitu Bapak Ibu. Nggak ada selalu ucapan syukur.
Karena dia mengandalkan kehidupan dia merasa pantas mendapatkan semua. Karena itulah orang yang dikatakan hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup, itu menunjukkan orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Dan orang Israel akan mengalami seperti ini. Kenapa? Mereka setelah 1500 tahun hidup di bawah hukum Taurat. Mereka hidup mengandalkan kekuatan dan hikmatnya sendiri. Amin Bapak Ibu. Nah, karena itulah bagi kita hari ini, mari andalkan selalu Tuhan. Hiduplah dalam anugerah. Maka hati yang menebal, telinga yang berat, mata yang tertutup tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, dikatakan tadi bahwa ketika hati orang itu Bapak Ibu tidak menebal, telinganya mendengar, matanya tertutup dan mereka mengerti, maka Tuhan akan menyembuhkan mereka. Ya, kenapa bisa demikian Pak? Ketika firman kita dengar, maka mujizat kesembuhan juga kita alami. Ya, karena itu sesuai dengan Mazmur 107 ayat 20. Ketika firman disampaikan, maka Tuhan akan menyembuhkan dan menjauhkan mereka dari liang kubur. Itulah sebabnya mari saudara sering-seringlah membaca firman, apakah lewat handphone, apakah lewat Alkitab, maka firman itu akan membuat kita menjadi sehat. Iya. Dan itu ada kesaksian, ada seorang gembala besar, udah almarhum. Dulu gembalanya saya Bapak Ibu. Sebelum dia jadi pendeta, dia ada tumor di otaknya. Dia orang kaya, kayanya luar biasa, punya 7 pabrik Bapak Ibu, 7 apotik, jadi luar biasa dia. Satu pabrik obat aja orang udah kaya, ini 7. Luar biasa ya. Apotik juga demikian. Ada 7. Wah, luar biasa ya. Tapi apa? Dia punya pabrik obat, dia punya apotik, tapi dia sakit. Kan ironis ya. Harusnya apa? Ketika orang punya pabrik obat, dia punya apotik, harusnya dia sehat dong Pak. Dia kan bisa mendapatkan banyak obat dengan gratis gitu kan ya. Logika demikian. Tapi justru dia tumor di otaknya. Tumor, sakitnya minta ampun katanya. Saking sakitnya kadang-kadang dia jurut-jurutkan kepalanya ke dinding. Jadi saking sakitnya Bapak Ibu. Jadi apa? Mengurangi sakit di otak dengan menyurutkan kepala di tembok itu kan sakit juga ya. Tapi sakitnya itu mengalahkan, menutupi dari sakitnya di otak tadi. Iya Bapak Ibu. Jadi sakit banget katanya. Dan dia sudah pergi ke seluruh dokter di seluruh dunia. Seluruh dunia. Karena dia orang kaya. Bapak Ibu. Dia orang kaya. Pergi ke dokter di seluruh dunia. Bahkan sampai ke Rusia. Dan apa kata semua dokter tadi? Kemungkinan berhasil 2-3%. Kalau kemungkinan 2-3% itu sih sama dengan gagal Bapak Ibu. Lah iya dong. Kalau operasinya berhasil tapi sedikit jereng-jereng gini. Ya samanya percuma hidup ya. Ya kan Bapak Ibu ya. Atau ya sukses operasinya dia gak mati tapi ileran. Ileran. Itu kan samanya bohong kan. Ya kan. Tapi rupanya itulah cara Tuhan untuk memanggil dia. Nah, karena apa? Karena Tuhan berkata, kalau kamu baca Injil, kamu akan sembuh. Kayaknya kesannya gak ada hubungan ya. Kok baca Injil bisa sembuh? Apa hubungannya Pak? Karena apa? Firman berkata, ketika firman disampaikan, maka kita akan disembuhkan dan dibebaskan dari liang kubur. Amin. Ya sampai akhirnya bisa memimpin gereja terbesar, mungkin terbesar di Indonesia dan di Jakarta. Mungkin. Saya gak tahu ya. Ya. Kenapa saya berkata mungkin? Emangnya ada pengukuran gereja? Ada survei gereja? Nggak ada kan? Nggak ada. Itu kan tebak-tebakan orang aja ya. Oh gereja ini besar, gereja ini besar. Tapi kan nggak ada pengukuran resmi kan? Iya kan? Makanya orang nggak bisa klaim gereja ini besar, gereja. Ya pokoknya kemungkinan besar, kemungkinan kecil. Gitu aja. Amin? Iya kan nggak ada pengukuran resmi? Iya. Oke Bapak Ibu. Jadi demikian Bapak Ibu. Jadi ketika kita mendengarkan firman, kita akan menjadi sehat. Kenapa juga rahasia kedua adalah kenapa ketika kita mendengarkan firman kita bisa sehat? Karena firman itu diilhamkan oleh Allah, oleh Roh Kudus. Benar Bapak Ibu? Nah, diilhamkan itu bahasa lainnya adalah nafasi, dinafaskan. Dinafaskan oleh Allah. Artinya ketika manusia pertama kali diciptakan Adam dan Hawa, ya Adam, Allah meniupkan nafas hidup. Sebelumnya dia adalah debu tanah. Ditiupkan nafas hidup, maka Adam menjadi hidup.
Benar Bapak Ibu? Hal yang sama juga dengan kita. Ketika kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, maka nafas Allah semakin menghidupkan hidup kita. Itulah membuat kita sehat, membuat kita umur panjang. Amin. Itu. Iya Bapak Ibu, luar biasa ya. Jadi di balik firman Tuhan itu ada kuasa membuat kita sembuh. Nah, tadi dikatakan bahwa ada 4 tanah, jenis tanah ya. Saya nggak perlu menjelaskan itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah menyingkapkan apa itu tanah pinggir jalan, apa itu tanah berbatu, apa itu tanah di semak-semak, apa itu tanah yang baik. Kan udah dijelaskan ayat tadi kita sudah baca ya. Iya kan Bapak Ibu? Tapi hendaklah kita memang harus menjadi tanah yang baik. Ya, jadi saudara bisa menilai diri saudara tanah yang mana saudara. Ya, apakah tanah pinggir jalan, apakah tanah berbatu, apakah tanah semak-semak, ataukah tanah yang baik. Ya, amin. Dari penjelasan Tuhan Yesus kita bisa mengukur, menilai diri kita yang mana. Dan sebaiknya memang orang Kristen harus di tanah yang baik. Karena di tanah inilah kita bisa menghasilkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Amin. Amin Bapak Ibu. Iya kan. Nah jadi tanah yang baik itulah hendaklah dihidupi orang Kristen. Dan saudara bisa menjadi tanah yang baik ketika firman itu saudara dengar, firman itu saudara mengerti, firman itu saudara lakukan di dalam kehidupan saudara. Amin, amin, amin Bapak Ibu. Sebenarnya yang kita lakukan itu bukan kita lakukan secara kekuatan kita Bapak Ibu ya. Jangan orang salah ya. Kita menjadi pelaku firman bukan berarti kita lakukan dengan kekuatan kita. Tapi kita lakukan dengan kekuatan Tuhan yang bekerja di hidup kita. Jadi tetap kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan Bapak Ibu, kemampuan kita terbatas. Ya kan? Kemampuan kita terbatas. Sedangkan Tuhan enggak terbatas. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan untuk mengerjakan firman Tuhan, maka hal yang dahsyat akan kita alami. Demikian juga ada firman Tuhan yang berkata, hendaklah engkau sempurna sebab Allah sempurna. Bukan kita sempurna dengan kekuatan kita. Enggak mungkin kita bisa sempurna dengan kekuatan kita. Tapi kita sempurna ketika kita di dalam Yesus. Karena Yesus sempurna, maka ketika kita dalam Yesus, kita juga menjadi sempurna. Karena itulah tanah yang baik ketika kita mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kita, mengandalkan Roh Kudus untuk mengerti, maka hari ini percayalah ketika kita menjadi tanah yang baik, mengandalkan Tuhan, maka hidup kita akan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat di dalam kehidupan kita. Amin. Saya simpulkan khotbah ini. Tuhan memakai perumpamaan untuk mengajar agar orang yang beroleh karunia saja, yaitu yang berfokus kepada Tuhan Yesus, yang bisa mengerti rahasia kerajaan surga. Karena itulah mari kita orang Kristen, jangan kita sok tahu, jangan kita merasa pintar, tapi selalu andalkan Tuhan. Banyak rahasia kerajaan surga yang kita tidak bisa mengerti. Karena itu selalu andalkan Tuhan, selalu rendah hati agar Tuhan selalu bisa bekerja dan memenuhi hidup kita. Amin Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami hari ini diajar, disingkapkan tentang perumpamaan penabur Tuhan. Hari ini kami diajar secara luar biasa. Terima kasih Tuhan agar bisa kami mengerti, kami bisa lakukan dan kami lakukan bukan dengan kekuatan kami, tapi kekuatan Tuhan yang bekerja di hidup kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan yang diberikan oleh Bapak Gembala kita siang hari ini, Bapak Dr. Insinyur Hari Saragi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Gembala kita siang hari ini dan tetap sehat tentunya ya Pak Gembala ya. Kita juga tetap semangat, ada sukacita juga untuk kita. Amin. Kita diberkati siang hari ini dengan firman ini. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memberikan yang terbaik, mari kita sama-sama satukan hati kita untuk Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman yang sudah dibagikan oleh Bapak Gembala kita siang hari ini Tuhan. Dan firman yang sangat luar biasa untuk kami bisa bertumbuh lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Kau memberkati Bapak Gembala kami, juga keluarga Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan berkati setiap kami Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Dan Kau memberkati setiap pekerjaan kami, kegiatan kami, aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan Kau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama memberikan yang terbaik. Dan teman-teman pengerja bisa menjalankan. Mari kita sama-sama kita naikkan pujian ini. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku akan kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonan, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Amin. Baik, kita dengarkan pengumuman dari gereja kita Mount Hermon untuk pekan ini. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah KKR Kesembuhan Ilahi dan Bebas Resesi hari Jumat tanggal 29 November 2024 jam 18 yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Jadwal ibadah hari Minggu tanggal 1 Desember 2024. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pastor Yolanda Makasunggal Huta Barat. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pendeta Jifki Prietelna. Di setiap ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Mari ajak saudara, famili, teman, dan kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Mari bergabung bersama kami dalam kelas pendalaman Alkitab setiap hari Kamis jam 1.15, bagian ke-9 tanggal 28 November 2024 dengan topik Sakramen Penyerahan Anak. Spesial menyambut Natal, Mount Hermon Church mengadakan lomba nyanyi lagu Natal. Bagi Anda yang berminat silakan menghubungi nomor sekretariat dari Mount Hermon Church. Dan kepada peserta yang telah terjadwal untuk berlomba, mohon mengirimkan judul lagu atau link -1 satu hari sebelum berlomba. Christmas Time with Mount Hermon Church. Mari bergabung bersama kami di perayaan Natal tanggal 22 Desember 2024 dalam ibadah minggu jam 10.30, 13.30, dan 15.30. Ayo ajak keluarga dan teman Anda. Kita rayakan dengan penuh sukacita. Di perayaan Natal nanti, kita juga akan ada sesi tukar kado sambil menikmati hidangan Natal ala buffet. Untuk acara tukar kado ini semua boleh ikutan, yaitu jemaat dan pengerja. Kadonya senilai minimum Rp50.000 dan tidak berupa makanan. Yuk bawa kado dan kita bikin Natal tahun ini jadi kenangan manis yang tak terlupakan. Dapatkan hadiah spesial dari kuis berhadiah yang diadakan oleh Mount Hermon Church dengan menjawab pertanyaan seperti yang tertulis di flyer yang sudah dibagikan melalui WhatsApp group. Segera kirim jawaban melalui WhatsApp dan hadiahnya akan diberikan setiap hari Minggu. Berikut ini foto pemenang kuis edisi sebelumnya. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap.
Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk sama-sama kita berdiri sebelum kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah, El Shaddai, berkat-Nya Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah karyawan dan profesional ini. Walaupun singkat, kami sungguh mengalami jamahan lawatan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji muliakan nama-Mu, kami juga telah mendengarkan singkapan tentang perumpamaan penabur. Kami juga Tuhan, setiap kami yang hadir, sembuhkan kami, berikan kami kesehatan sempurna, tidak ada batuk, pilek, meriang atau sakit mah atau apapun atau sakit jantung sekalipun Tuhan, agar kami semuanya kuat, tidak ada sesak napas, tidak ada lemas Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, kami berdoa juga agar apapun yang kami kerjakan diberkati berhasil. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami. Kalau kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, sukses kami terbatas, keberhasilan kami terbatas, karena kemampuan kami juga terbatas. Karena itulah mari setiap kita mengandalkan Tuhan yang Maha Kuasa, mengandalkan Tuhan yang tiada yang mustahil. Maka pekerjaan yang kita lakukan, sukses yang kita alami juga sukses yang besar dan mustahil dilihat orang. Dan itu terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati juga Ratu Plaza yang telah mengizinkan Gereja Mount Hermon hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Maka apapun yang mati di hidup kami akan bangkit dan hidup. Dan itu telah terbukti, Ratu Plaza telah bangkit dan hidup. Demikian juga Landmark juga Tuhan telah bangkit dan hidup. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Joni juga Tuhan. Apapun yang ada terjadi, apapun masalah pergumulan terjadi, Tuhan tahu yang terbaik bagi kami. Dunia memang berkata mustahil. Demikian masalah terbesar. Tapi nama Tuhan ada di atas segala nama. Karena kami percaya dalam nama Yesus bisa mengatasi seluruh masalah. Tapi kami juga percaya Tuhan, mungkin keberhasilan, solusi yang Tuhan berikan itu berbeda dengan apa yang kami pikirkan. Tapi karena itulah kami berdoa kepada Tuhan, biarlah yang terbaik yang terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam masalah kami, di dalam usaha pekerjaan kami, di dalam apapun di dalam keluarga besar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Pak Joni, Ibu Lydia, Ibu Shirley Tuhan, agar mereka juga Tuhan punya kesabaran, punya kekuatan, punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, agar juga semua keluarga besar juga dijamah oleh Tuhan. Agar mereka semuanya juga bisa sama-sama percaya Tuhan Yesus, bisa diselamatkan dan bisa bersama-sama di bumi dan juga bersama-sama di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami, presiden kami, Bapak Jenderal Prabowo Subianto dan juga wakilnya Bapak Gibran Rakabuming Raka Tuhan. Tambah-tambahkan juga kesehatan, tambah-tambahkan juga hikmat, sehingga mereka berdua bisa memimpin Indonesia
masuk menjadi negara maju yang keempat ekonomi terbesar di dunia. Kami juga berdoa Tuhan, pilkada baru terlaksana kemarin Tuhan. Kami berdoa semuanya aman, tidak ada kerusuhan, tidak ada cekcok, tidak ada gontok-gontokan, tapi semuanya Tuhan berjalan lancar, berjalan aman dan terpilih pimpinan-pimpinan daerah yang terbaik Tuhan, yang punya hati untuk rakyat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa menutup doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti di layar televisi, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin, haleluya. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.